Salam taat hukum, indah, berkah, aman dunia dan akhirat. Episode 2. Comeback. Apa? Dimarahin kita. Kenapa? Dimarahin. Oh. Tahun politik. Oh iya. Gini-gini nanti kira dukung capres nomor 2 kita kan. Ya, jadi ini episode 2 ya, Mbak Ida ya. Aduh. Bahas apa lagi nih kita? Nah, ini ada hal yang menarik nih. Apa tuh? Kemarin tetangga saya itu nikah umurnya 16 tahun. 16 tahun? 16 tahun. Masih anak-anak tuh? Baru SMP. SMP. Katanya sih kecelakaan, entah kecelakaan mobil atau motor yang nggak tahu kita ya. Iya. Katanya kecelakaan, kemudian nikah. Nah, terus orang tuanya itu ngobrol lah sama saya kalau seandainya ribet katanya ngurusnya. Apa tuh? Ngurus apa tuh? Ngurus mau kawinnya ribet katanya. Oh gitu. Kalau dulu saya perasaan nggak ribet ya. Mbak Nida, kita umur berapa? Umur 25. 25? Iya. Kenapa 25? Ya, ketemu Kenapa di tahun 25? Di angka 25 kenapa? karena ketemu jodohnya pasti umur 25. Oh, berarti sebelum-sebelumnya ada cuman nggak ketemu? Iya. Kalau Bapaknya umur berapa? Saya umur 27. Aduh, 27. Oh gitu. Makanya kemarin harusnya 25 juga. Ah gitu. Iya, harusnya. Kenapa tuh? Aslinya 25. Oh. Nah, jadi ini nih katanya jadi masalah toh. Berarti kenapa ya? Katanya ribet, pengurusannya ribet, mesti banyak lah yang diurus, entah ke sidang-sidang katanya begitu. Oh gitu. Nah, saya juga bingung kan. Nah, makanya saya ini di sini nanti kita datangkan narasumber langsung biar kita paham. Ya. Maksud itu ya. Kita persilakan Bapak Hakim yang mulia Muhammad Firdaus, Hakim Pengadilan Tanah Grogotore. Bapak Firdaus. Apa kabar? Sehat sekali, ganteng kali ini Bapak Hakim kita ini. Ya Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Walaupun musim hujan. Oh, musim hujan. Musim hujan. Sehat musim hujan. Sehat. Sehat musim hujan. Kayak juga nih musim hujan sehat ya. Olahraga terus soalnya. Olahraga apa itu? Ya olahraga lah. Kan bisa ya push up di rumah. Iya, Kan sit up di rumah kan bisa. Oke, jadi gini Pak Kim ya, Pak Kim. Ini tadi kami ngobrol nih sama Mbak Nida, katanya ada masalah orang anak-anak nikah. Nah, itu gimana itu? Ibaratnya katanya kemarin harus ngurus dulu dispensasi. Apa itu dispensasi? Nah, itu? kata Mbak Nida, apa itu dispensasi? Iya. Jadi memang betul seperti itu. Ketika jadi di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu usia diperbolehkannya menikah baik laki-laki maupun perempuan itu 19 tahun. Jadi ketika ada anak yang mau menikah masih di bawah 19 tahun, itu harus mengajukan, orang tuanya harus mengajukan dispensasi nikah terlebih dahulu ke pengadilan agama, seperti itu. Oh, jadi tidak langsung ibaratnya melalui proses di KUA, tapi harus pengajuan dispensasi dulu. Betul, seperti itu. Jadi orang tua sebagai pemohon harus ke KUA dulu. Harus dapat surat penolakan dari KUA, kemudian daftar di pengadilan agama sebagai syarat untuk dapat. Nah, ini kan akan diperiksa apakah anak tersebut layak untuk diberi izin untuk menikah atau tidak, seperti itu. Jadi nanti hakim yang akan memeriksanya. Seperti itu, Pak. Pakai sidang juga, Pak ya? Betul, pakai sidang. Enggak ujuk-ujuk aja orang tua ujuk-ujuk datang pengadilan, Pak, ini anak saya masih kurang umur jadi mau dinikahkan. Seperti itu enggak. Jadi akan disidangkan dulu oleh hakim, akan diperiksa kelayakan apakah sudah layak untuk menikah atau belum. Jadi seperti itu. Oh, pantas ya dibilang ribet katanya. Kemarin Mbak Nida nikah itu pakai sidang enggak? Enggak dong. Enggak, kenapa? Udah. Udah cukup. Oh, udah 25 ya. Berarti Udah dewasa. boleh ya? Tanpa sidang. Ada sidang. Berarti sidang kemudian hakim yang menentukan ya, Pak ya. Seperti itu kan, apakah ini layak diberikan dispensasi atau tidak. Misalnya gini, apakah banyak kan pemahaman kita kayak kemarin kan tetangga saya bilang di pemikiran dia kalau seandainya hanya sekedar
sekedar kayak di KUA. Jadi kita harus ibaratnya memenuhi pom apa gitu, kemudian dilengkapin syarat-syaratnya. Apakah seperti itu atau gimana? Kalau di pengadilan. Pengadilan. Itu sidang. Jadi dispensasi nikah itu di pengadilan bukan seperti instansi administrasi. Orang sudah melengkapi persyaratan, sudah lengkap, dikabulkan, bukan seperti itu. Jadi nanti setelah persyaratan terlengkapi, sidang, kemudian nanti diperiksa oleh hakim pemeriksa apakah anak tersebut sudah layak, mulai dari psikologinya, kesehatannya, mentalnya, seperti itu. Jadi nanti akan diperiksa semua mulai dari seperti itu, dan keadaan ekonomi si calon laki-laki seperti itu juga harus diperiksa juga keseluruhan, seperti itu. Jadi tidak seperti tadi bahwa lengkap administrasi kabul, bukan. Jadi nanti akan diperiksa lebih lanjut oleh hakim pemeriksa, seperti itu. Berarti kemungkinan ditolaknya ada. Ada. Ada kemungkinan ditolak. Berarti tidak mesti kabul. Iya. Bahaya juga tuh. Kalau seandainya ditolak nggak jadi kawin gitu berarti. Iya, otomatis harus nunggu sampai 19 tahun. 19 tahun ya. Iya. Karena tidak memenuhi Persyaratan. syarat untuk diberikan dispensasi. Dispensasi. Gitu. Seperti itu. Gitu. Makanya memang bagusnya nikah itu umur 20 tahun ya, kayak kita ya. Kayak kita ya. Kami kan udah nikah nih, walaupun nikahnya tidak sama-sama. Nikahnya masing-masing nih, gitu. Kok gak kepikiran, Pak? Kok gak kepikiran nikah 16 tahun? Nah, dulu. Karena nggak ada kepikiran. Karena pemikiran saya dulu ya, di pemikiran saya sendiri ya. Masih pengen sekolah aja, pengen ibaratnya pengen sekolah, pengen main, pengen berteman berkawan gitu aja. Kepikiran mau Nah, jadi belum ada pikiran mau nikah, walaupun dalam konteksnya ibaratnya kenal dengan perempuan, nah ini kan ada, cuma tidak ada pemikiran sampai sejauh itu. Makanya saya agak heran kok. Ini anak-anak kecil-kecil udah pikirannya ke sana, udah mau ngapain gitu kan. Iya gitu, Mbak. Iya. Oh, makanya kan kemarin kan kita melalui proses untuk nikah itu kan panjang tuh. Betul, Pak. Ada namanya apa? Seleksi. Kan gitu-gitu ya. Seleksi baru dikualifikasi seleksi dan habis itu dipilih siapa, kan gitu. Perjalanan panjang gitu. Ya Mbak Nita ya. Berapa yang diseleksi? Berapa orang yang diseleksi? Oke, jadi gitu ya, itu dispensasi. Jadi memang ada proses pemeriksaan melalui persidangan untuk pemberian dispensasi kawin, dan itu enggak mesti dikabulkan, jadi ada juga kemungkinan untuk ditolak, kan begitu ya. Nah, untuk yang proses pemeriksaannya itu siapa aja yang diperiksa, Pak? Untuk proses pemeriksaan di Perma nomor 16 tahun 2019, Perma 5 tahun 2019, di situ dijelaskan bahwa proses persidangan dispensasi nikah itu pertama yang diperiksa anak. Oh, anaknya apa? Pertama anak, orang tua dari anak atau pemohon, kemudian anak, kemudian calon suami. Calon suami. Calon suami juga ya harus diperiksa, dan juga orang tua calon suami. Itu pihak-pihak yang diperiksa. Selain itu, bukti-bukti juga diperiksa, mulai dari bukti surat sampai juga bukti saksi. Itu akan diperiksa oleh hakim pemeriksa. Apakah dari pemeriksaan itu nanti didapatkan apakah anak tersebut sudah layak untuk dapat diizinkan mendapatkan izin dispensasi nikah, seperti itu. Ibaratnya layak atau tidaknya mendapatkan dispensasi. Betul. Ukurannya apa itu? Ukuran kelayakan. Ukuran kelayakan. Jadi di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu kan dispensasi nikah dapat diajukan dengan alasan sangat mendesak dengan dibuktikan bukti pendukung. Alasan mendesak itu bisa dilihat adalah keadaan terpaksa dan harus
atau darurat untuk segera dinikahkan. Berarti mau Gitu. tidak mau harus dinikahkan. Harus dinikahkan. Itu untuk apa namanya, kriteria dikabulkan. Nah, tadi bahwa apa ukurannya kan bisa dilihat dari psikologi anak. Psikologinya ya. Kami pernah menyidangkan, memerintahkan pada pemohon untuk memeriksakan di psikolog apakah anak tersebut sudah cukup dewasa, sudah cukup untuk dapat berumah tangga atau belum. Jadi nanti para pihak, orang tua sebagai pihak itu memeriksakan ke psikolog apakah anak tersebut sudah layak atau belum. Itu jadi bukti pendukung. Untuk pendukungnya ya. Kemudian ada juga bukti pendukung dari kesehatan. Di situ nanti ada rekomendasi dari UPTD kesehatan puskesmas ya di kecamatan masing-masing, apakah dapat rekomendasi dari pihak puskesmas atau belum, seperti itu. Itu salah satunya dari psikolog dan kesehatan. Nah, berarti tidak serta merta hakim melihat secara kasat mata saja, tetapi ada pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli untuk menguatkan apakah permohonan dispensasi kawin ini dapat dikabulkan atau tidak. Betul, seperti itu. Pantas ya mungkin ya, tetangga saya bilang Ribet. sekali. Nah gitu ya. Berarti ada surat-surat pendukung yang untuk menyatakan bahwasanya ada kelayakan itu. Iya, ada kelayakan itu. seperti Nah, itu. tadi kan Pak Hakim menyatakan bahwasanya ada masalah keterkaitan ekonomi. Nah, ekonomi. Nah, ukurannya gimana Pak untuk ekonomi? Karena gini, tetangga saya kemarin itu dia bekerja di tempat bapaknya gitu. Berarti kan otomatis dalam konteks penghasilan tidak mandiri. Iya. Mbak Nida suaminya kerjanya? Alhamdulillah Kerja ya. Iya. Di mana? Alhamdulillahnya Hakim kerja. DPR. Bukan. Oh, Karyawan sah. Pokoknya mengharap, kayaknya mengharap kayaknya. Mengharapkan dari. sepertinya. Kayak gimana tuh Pak? Kalau seandainya masalah masih ikut nih nebeng sama orang tuanya, kan tetangga saya seperti itu, jadi dia kerja di toko orang tuanya gitu. Apakah itu dianggap ukuran sebagai layak atau tidak? Ya. Untuk ukuran ekonomi, jadi baik anak yang akan didaftarkan di SPEN maupun calon suaminya itu akan diukur apakah sudah punya penghasilan atau belum, seperti itu. Ketika sudah punya penghasilan, walaupun tadi yang kata Mas Fajar bahwa itu masih ikut orang tua, tapi sudah bekerja di mana itu, di Perma juga dijelaskan bahwa orang tua tetap masih harus memberikan dukungan mulai dari segi ekonomi, psikologi di masyarakat, seperti itu. Jadi tetap dibimbing, walaupun sudah menikah, orang tua tetap tidak dilepaskan kewajiban sebagai orang tua untuk tetap tadi mulai dari membantu dari segi ekonomi maupun di psikologi di masyarakat. Oh, berarti tidak serta merta diperlakukan seperti orang dewasa ya. Jadi ada perlakuan khusus bahwasanya walau bagaimanapun orang tua tetap memberikan support terkait penyelenggaraan rumah tangga mereka. Oh iya. Ya memang sih, karena memang dari usia kayak misalnya anggaplah 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Itu kan mungkin ya dalam hal menentukan sebuah keputusan aja kan kurang pandai biasanya kan begitu. Otomatis ya perlu support dari orang tua ya. Apa kalau di film tuh apa? BO biasanya ada. Kalau kita nonton film kan BO gitu ada logonya BO. Seperti itu. Nah, gitu. Jadi tidak lepas begitu saja tanggung jawab orang tua setelah menikahkan anak yang masih di bawah umur, masih melekat kewajiban tadi seperti psikologinya, sosial masyarakatnya, sampai ekonominya itu ya. Oh, ya jadi gitu ya. Memang ada perlakuan khusus terkait anak-anak yang ingin dispensasi tadi, sehingga proses pemeriksaannya juga memang benar-benar terukur untuk kepentingan anak. Ya, sebenarnya gitu ya. Kalau saya menilainya seperti itu, karena memang
hal-hal yang berkaitan dengan hak anak atau kewajiban orang tua terhadap anak tetap harus diselenggarakan walaupun konteksnya dia akan menikah kan bahasanya gitu. Iya. Karena yang terpenting dari dispensasi nikah itu adalah kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak ya. Hak-hak anak tetap dapat terpenuhi, hak terlindungi seperti hak untuk tumbuh kembang seperti harus tetap diperhatikan oleh hakim pemeriksa. Semuanya diperhatikan dari segi psikisnya, mentalnya kan gitu sampai masalah ekonominya gitu. Kayak gini Pak, tadi kan usia menikah berapa tadi? 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Oke, 19 tahun. Bapak selaku hakim Kecamatan Grogol paling rendah bahasanya paling rendah usia yang Bapak pernah tangani berapa? Usia yang paling rendah pernah saya tangani itu 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Itu SD. SMP. SMP kelas berapa? SMP kelas berapa ya 14 tahun? Kelas 1. Kelas 2 kelas 2 ya. Bisa apa dia SMP 14 tahun itu bisa apa gitu? Ternyata setelah diperiksa itu anak tersebut sudah berhenti sekolah. Pergi sekolah. Dari sejak lulus SD. Berhenti sekolah, kemudian sudah ikut-ikut bantu orang tuanya seperti itu. Dan dilihat dari psikologinya sudah dewasa, sudah dewasa dan ini kan ada alasan mendesak kan, alasan mendesak bahwa anak tersebut menurut hakim, menurut saya itu sudah pantas untuk diberikan izin untuk menikah seperti itu. 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Jadi secara pemikiran karena kan di pemeriksaan di persidangan itu kan kami memeriksa anak secara tersendiri, memeriksa orang tua, memeriksa calon suaminya. Nah, dari pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak tersebut patut untuk diberikan izin gitu. 14 tahun ya, pengen nikah. Saya masih main PS. Kayaknya. Tidak ada pikiran nikah. PS saja. 14 tahun. 14 tahun nikah. Si 2 SMP. Kira gampang. Bukan nikah ya. Nah, gitu ya. Jadi 14 tahun ada ini perkara itu. Nah, kalau tadi perkara yang tadi kan kata Pak Kim bahwasanya ada perkara yang dikabulkan, ada yang ditolak. Kan gitu. Nah, yang Pak Hakim pernah tangani yang ditolak itu kenapa? Saya kalau tidak salah itu 2 atau 3 kali pernah menolak itu dispensasi nikah. Iya. Salah satunya adalah penyebabnya karena ada paksaan. Ada paksaan menikah. Iya, dari orang tua. ada paksaan menikah dari orang tuanya. Padahal anak tersebut waktu diperiksa secara tersendiri, itu anak tersebut masih ingin sekolah. Tapi oleh bapak ibunya dipaksa untuk menikah. Nah, seperti itu. Umurnya berapa itu Pak masih Pak? Itu masih 15 apa ya? 15 Sekitar 15 tahun, iya. Masih ingin sekolah, dipaksa oleh orang tuanya. Waktu pemeriksaan ditemukan fakta tersebut, akhirnya ditolak kan seperti itu. Karena penolakan kan pertama tidak ada paksaan, tidak ada paksaan dari orang tua. Kemudian antara calon menilai itu dia ada hubungan darah, semenda maupun sesuang. Itu. Berarti yang larangan kawin itu Larangan dari kawin. hukum fikih. Iya, seperti itu. Dulu Mbak Nida dipaksa nikah? Alhamdulillah enggak. Dipaksa? Enggak lah. Oh ya. Dipaksa hati. Wah, Gitu ya. Mbak Jadi Konita. hati, ayo nikah sama perempuan ini, istriku tercinta. Gitu. Aduh, itu emang dipaksa ya, dia jadi pengen, mungkin pikirannya masih pengen main, tapi dipaksa orang tuanya. Kenapa kemarin Pak? Ini kita review sedikit. Iya. Kenapa kok orang tuanya memaksa? Kenapa? Apakah ada terungkap di dalam proses pemeriksaan itu? Waktu pemeriksaan persidangan, orang tuanya enggak mengakui bahwa itu ada paksaan. Iya. Enggak ada mengaku apa motifnya memaksa anak seperti itu. Tapi yang kami periksa kan anak salah satunya. Jadi fakta tersebut yang diketahui terkait motif orang tua memaksa apa tidak ditemukan seperti itu. Tidak ditemukan. Iya. Ya, berarti tidak terlalu dalam terkait itu. Yang penting pada saat pemeriksaan anak terdapat
terungkap lah. Iya, terungkap. Biasanya fakta itu ada pemaksaan, unsur paksaan. Iya. Nah, itulah menyebabkan tadi perkara tadi ditolak. Iya. Apa, Karena Bu? apa? Karena tadi bahwa dispensasi nikah terkait kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik seperti bagi itu. anak, Ketika ya. anak masih ingin sekolah, ada paksaan. Nah, jadi patut untuk ditolak seperti itu. Gitu ya. Oh. Wah, ngeri juga ya. Ngeri ya. Pemeriksaannya kayak kita di penyidik. Semua diperiksa gitu. Apa ada unsur paksaan atau tidak, udah siap atau tidak. Wah. Ngeri ya. Makanya ini jangan, makanya tadi kembali kami ingatkan, nikahlah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nikahnya di usia 19 tahun, karena nikah di atas usia 19 tahun itu mudah. Saya merasakan itu mudah. Ya, Mbak Ide. Hah? Mudah kan? Iya udah. Nah, tinggal ngurus ini langsung. Iya. Nah, gitu. Lebih Nggak mudah. perlu repot. Nggak perlu repot. Iya, harus Dan sidang, harus sudah harus. siap sih soalnya gitu juga kan kalau udah mau nikah itu. Iya. Kalau belum siap ya itu ujung-ujungnya cerai Nah, gitu. Nah. Terkait kematangan. Kan tadi kematangan ya, bicara kematangan. Berapa persen kira-kira orang yang diberikan dispensasi ternyata tidak bisa melaksanakan perkawinan dengan baik dan akhirnya berujung berpisah. Itu berapa yang anda ini lah, ketahui bahasanya. Baik. Jadi saya dari sini udah 3 tahun lebih, mau hampir 4 tahun. Selama kurun waktu tersebut, mungkin sekitar nggak nyampe 10 yang mengajukan dulunya dispen, kemudian dalam kurun waktu tersebut mengajukan cerai. Nggak nyampe 10, nggak nyampe 10. Berarti Seperti di itu. bawah 10, Iya. 10, ibarat 10 pasangan. 10 pasang. Nah itu rata-rata kenapa Pak penyebabnya jadi Rata-rata mengapa? Yang pertama karena faktor ekonomi. ekonomi? Faktor ekonomi. Iya. Nah, yang kedua faktor emosional. Jadi ketika si laki-laki tersebut dalam perjalanan setelah menikah tidak sabar menghadapi istri yang masih di bawah umur, emosinya belum gitu. stabil. Iya, Iya. emosinya masih belum Iya. stabil. Itu tidak sabar, akhirnya cekcok mulut, tahun 2 tahun ngajuin ke pengadilan minta cerai seperti itu. Oh. Iya. Itulah ya, memang makanya kalau anak-anak itu kan memang masih banyak pengen main. Iya. Iya. Sebenarnya kalau dibebankan kewajiban tanggung jawab Berat. agak mereka pasti pikirnya ditekan atau apa, padahal Iya. ya itulah orang tua Iya. saling melengkapi kan begitu. Kan suami istrimu adalah bajumu, kan suamimu adalah bajumu. Iya gitu. Dia saling melengkapi, kelebihan kekurangan itu saling ditutupi kan. Iya. Begitu. Oke, gimana Mbak Nida? Apa ada lagi yang ingin ini narasumber? Apa lagi ya? Apalagi? Karena ini asik nih kayaknya, asik kalau bicara dispensasi ini asik karena inilah problematika sekarang yang sampai saat ini masih belum ada penyelesaian yang real terkait perkawinan anak ini. Banyak ya tadi, banyak ibaratnya usia yang masih harusnya dia sekolah, harusnya dia belajar, harusnya dia bermain, harus mengembangkan dirinya, itu menikah. Pada saat itu menikah semuanya buyar, ya kan begitu. Dia tidak ada kepikiran lagi karena orang menikah itu kan ya tadi udah dipenuhi tanggung jawab. Nah, pada saat dipenuhi tanggung jawab ya tadi ibaratnya harus dilaksanakan dengan baik, dituntut untuk melaksanakan itu dengan baik kan begitu. Nah, padahal dia sendiri belum siap kan? Iya. Belum sih. Iya. Ya namanya anak-anak kan tadi kan Iya. Masih mau pengen main. Bilang iya. tadi, usia 14 tahun saya main PS aja kerjaan di rumah, tidak ada kepikiran untuk nikah, itu tidak ada. Kepikiran nikah itu pada saat memang udah ketemu yang pas ya. Iya, ketemu yang pas. Iya. Istri saya. Itu Pas itu. pas atau karena tekanan umur? Kayaknya berimbang itu antara pas dengan tekanan umur nih. Kalau udah nikah kapan lagi nih? Gitu. Oke, kemarin kita juga mencoba melempar permasalahan dispensasi kawin ini kepada kerabat
sobat pengadilan, sobat peradilan ya, sobat peradilan Apa ini? melalui Fans atau apa berarti? Peradilan. ya Fans club ya? followers di media sosial ya, pengikut-pengikut di media sosial yang kita ajak, ayo kita bertanya kasih. Jadi apabila ada unek-unek dari sobat-sobat peradilan, kawan-kawan peradilan, masyarakat tentunya, Ya. silakan bertanya di Bisa medsos ditanya. kami. Nah, nanti akan dijawab oleh Pak Hakim. Oke, kemarin kami sudah mengambil 5 pertanyaan unik yang menarik untuk kita bahas di sini. Nah, yang pertama kita lihat di yang pertama, Apa nih? ibaratnya pertanyaan dari komentar di Instagram kita. Nah, itu yang pertama. Yang pertama dari siapa tuh Mbak Nida? Dari Ridwan Syah 97. Wah, Ridwan 97. Apa? Katanya dia nanya gini nih. Kalau orang tua nggak ada, keluarga nggak punya siapa-siapa selain calon pasangan, bisa mengajukan dispensasi nggak? Nah, Gitu ya. hidup sebatang kara. Iya. Sebatang kara ya. Ini siapa? Mau nikah pula. Nah, itu gitu di masa lalu. Iya. Nah, ini gimana itu, Pak? Ini keras aktif bukan? Dari situ. Nah, bisa jadi. Sebatang kara pula dia kan. Nah, ya, Jadi gini, di Perma di pasal 6 Perma nomor 16 tahun 2019 dijelaskan bahwa yang mengajukan dispensasi nikah pertama orang tua. orang tua. Orang tua. Apabila salah satu orang tua bercerai, itu tetap dua orang tua tersebut yang mengajukan permohonan. Walaupun udah berpisah. Walaupun sudah berpisah atau yang telah mendapatkan hak asuh anak tersebut, itu yang menjadi pemohon, seperti itu. Kemudian apabila salah satu orang tua tidak diketahui keberadaannya atau meninggal, jadi salah satu orang tua saja yang mengajukan permohonan, seperti itu. Yang ketiga, apabila orang tua sudah tidak ada, itu bisa jadi yang menjadi pemohonnya adalah wali yang berdasarkan putusan pengadilan, seperti itu. Apabila wali maupun orang tua tidak ada, apabila wali maupun orang tua berhalangan, itu bisa dikuasakan seperti itu. Dikuasakan ibaratnya sebagai pengganti orang tua. Iya, gitu loh. Gitu ya. Jadi apabila di perma tersebut tidak dijelaskan apabila itu sebatang kara, di situ tidak dijelaskan. Namun di buku 2 ada bahwa yang mengajukan adalah anak itu sendiri yang itu sendiri. Jadi anaknya yang mengajukan ke pengadilan. Oh iya. Ya gitu juga kalau ya. di perma Mbak memang tidak dijelaskan sampai sebatas wali seperti itu atau kuasa dari orang tua maupun wali tersebut. Ya memang kan kalau saya memahaminya, kalau dia kan sendiri ya kan orang tua tidak ada, apa segala macam tidak ada. Ya gimana dia? Masa harus ibaratnya ini memenuhi alasan untuk mendesak gitu. Alasan mendesaknya memenuhi. Misalnya tadi karena kecelakaan motor atau apa tadi. Kecelakaan motor ya jatuh dia atau apa kan gitu. Nah, kan kemudian tidak ada siapa-siapa. Nah, ibarat ya gimana dia kan harus segera gitu loh. Jadi berarti ada aturan yang terkait masalah itu juga ya. Bahwasanya dia boleh untuk memohonkan atas nama dirinya sendiri gitu tanpa ada orang tua. Oke, itu Ridwan Syah, itu jawabannya. Oke, jadi ini saya siap menjawab pertanyaan Ridwan Syah. Dijawab sudah. Boleh ajukan sendiri. Dan ibaratnya sebatang kara, kasihan dia udah sebatang kara dipersulit pula kan repot nanti jadinya. Nah gitu. Oke, lanjut. Siap menjawab yang ketiga. Dari apa nih nama Instagramnya? WXLL skor 17. Sorry. Dalam permohonan dispensasi, salah satunya disebabkan kehamilan. Apakah semua permohonan dispensasi yang disebabkan kehamilan selalu dikabulkan? Nah itu gimana tuh? Ini tadi kecelakaan motor tadi katanya. Iya, kecelakaan motor. Jadi kemudian ini tiba-tiba bunting aja kan? Iya. Motor jatuh bunting ya, gitu lah. Ini. Salah satu faktor apa namanya? Salah satu alasan orang tua mendaftarkan dispensasi nikah, dari 10 perkara mungkin 3 yang harusnya hamil. 3 ya, berarti perbandingannya 10/3 gitu ya. Ibaratnya enggak terlalu sepertiganya lah, sepertiganya alasan hamil.
Berarti ada juga itu. Ada juga yang seperti itu. Nah itu hamil, misalnya ketahuannya hamil itu apakah dalam usia kehamilan yang masih muda, kadang kan memang masih muda tidak berani ngomong gitu, atau sudah yang besar-besar gitu? Bermacam-macam ya, Bermacam-macam ya. ada yang masih minggu-minggu awal, ada Minggu yang awal sudah ada. 6 bulan juga masih ada yang 6 bulan. Iya, Oh. 6 bulan sudah Kalau mau lahiran gimana tuh? Hah? Ada pernah? Lahiran. Belum pernah. Oh belum pernah. 7 bulan. 7 bulan. Oh. Sebentar nanti 9 bulan ini mau sidang di situ juga pelahiran dia kan, wah repot juga kita berrepot. Tiba-tiba beranak. Nah, apakah selalu dikabulkan? Jadi harus dilihat juga bahwa apakah alasan tersebut mendesak tadi seperti yang dijelaskan di awal, bahwa apakah permohonan tersebut berdasarkan alasan yang mendesak dan juga dibuktikan oleh bukti pendukung yang menguatkan. Nah, ketika hal tersebut terpenuhi, maka ya alasan tersebut juga bisa dikabulkan. Bisa oleh dikabulkan. hakim, seperti itu. Dengan alasan ibaratnya alasan mendesaknya karena udah hamil. Hamil, tadi. gitu. Gitu. Tapi jangan berpikir bahwa masyarakat berpikir nanti bahwa biar dikabulkan hamil dulu, enggak, seperti itu. Jangan begitu ya kan, Seperti iya, itu. itu nggak boleh itu masyarakat itu. Itu kan pikiran yang salah. Ya, itu salah, itu nggak boleh itu. Ini masa pikirannya harus hamil dulu nih, hamilin anak orang nanti pidana kemudian. Iya. Itu ada pidananya itu soalnya kan gitu ya. Iya, unsur mengambil itu kalau seandainya ini tidak mau ibaratnya salah satu tidak ibaratnya melaporkan hal itu dalam hal proses pidana itu, maka bisa dipidana itu, ya kan gitu Pak ya. Nah, itu makanya jangan asal hamil-hamilin anak orang. Kalau orangnya nanti tidak sepaham, tidak sepakat, bahaya juga kan gitu. Oke gitu. Lanjut. Siap menjawab. Selanjutnya, ini rebahan aja ini. Panjang banget ini. Panjangnya nih. Udah rebahan panjang pertanyaannya. Ini dia, mungkin gini ya. Ini mungkin lagi rebahan dapat ilham. Nah, ini banyak-banyak gini dia nih. Nah, gimana tuh Bang Ida nih? Semuanya atau satu-satu? Satu-satu dulu lah, satu-satu dulu. Oke, dari Al dulu ya. Assalamualaikum Bapak Hakim. Terkait dispensasi nikah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Satu, apakah dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 permohonan dispensasi nikah di PA Tanah Grogot menurun? Nah, satu dulu. Nah, Iya. Kalau kan usia tadi kayaknya dinaikkan ya? iya. Dinaikkan. Nah, Iya. Di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu dinaikkan. Jadi sebelumnya itu 16 tahun bagi perempuan, laki-laki itu 19 tahun. Iya seperti itu. Iya, Kemudian di Undang-Undang 16 Tahun 2019 diubah jadi 19 tahun untuk keduanya, seperti itu. Untuk data yang saya terima bahwa naik. Angkanya naik kan? naik. Iya, Meningkat. meningkat. Berarti tidak ada ngefek di masyarakat gitu. Oh iya. Karena masyarakat juga banyak yang belum tahu bahwa usia diperbolehkannya menikah itu jadi sekarang 19. Mereka tahunya 16 gitu. Jadi setelah 16 boleh menikah. Nah, itu juga mengakibatkan angka pernikahan meningkat. Berarti sosialisasi undang-undang baru ini. Itu perlu. Kalau ini Iya, tidak, itu tidak perlu. sampai ke masyarakat ya. Sehingga memang tadi masih banyak pemahaman usia 16 untuk perempuan itu nggak boleh nikah kan begitu ya. Seperti itu. Nah, memang 2019 Iya. masih baru. Oke, selanjutnya Mbak. apa saja yang menjadi alasan para pemohon dispensasi nikah? Apakah jika permohonan dispensasi yang diakibatkan pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah selalu dikabulkan? Dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan dikabulkan atau ditolak dispensasi nikah? Iya. Mungkin yang tadi yang pertama Sama tadi ya? kita jawab. Iya. Ya. Ini yang kedua nih. Yang selanjutnya itu, dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan dikabulkan atau ditolak. Ini kan sudah terjawab juga ya. Bahwasanya memang tidak semua yang hamil itu bisa dikabulkan. Betul. Nah, tapi tergantung aspek alasan mendesak tadi kan begitu, yang dibuktikan dengan bukti-bukti yang jelas di dalam persidangan. Sama halnya tadi kayak model dikabulkan atau ditolaknya itu kan berkaitan dengan proses pemeriksaannya. Nah, apakah memang memenuhi kriteria mendesak atau tidak? Nah, mungkin kita skip langsung nomor 3 udah dijawab tadi ya. Apakah ada permohonan dispensasi nikah yang pernah ditolak oleh majelis hakim di PA Tanah Grogol? Nah, ini sudah Iya, ada, betul. tadi Ya. udah skip. Jadi sampaikan dari Pak Hakim, Pak Firdaus, kalau ada pernah ditolak karena ada upaya paksa. Ya. Nah, makanya nikah jangan terpaksa. Nikah itu atas dasar cinta. Cinta. Oke.
Yang keempat, Next. gimana Mbak Dinda? Bagaimana tanggapan PA Tanah Grogot sebagai instansi yang berwenang menangani dispensasi nikah terhadap isu stunting yang salah satunya akibat pernikahan dini? Terima kasih. Stunting. Ini kali nih. iya ya. Ini Stunting. isu yang lagi Lagi hangat ini. hangat-hangatnya. Hmm. Iya. Karena banyak apa ya, organisasi atau kelompok yang sedang gencar terkait dengan pernikahan anak maupun untuk perlindungan perempuan. Perempuan seperti itu, ya. Hal itu terkait dengan isu stunting akibat pernikahan ini perlu koordinasi, perlu kerjasama Kerjasama, Bang. antara pengadilan. Yang paling dekat saja dengan masyarakat adalah desa. Desa ya. Kemudian ada puskesmas, ada KUA, dan juga Pemda, seperti itu. Desa terkait dengan mungkin syarat-syarat pernikahan apa saja. Yang kedua terkait puskesmas adalah terkait dengan kesehatan akibat dari pernikahan usia dini seperti apa, itu perlu disosialisasi dari puskesmas terkait instansi kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Berikan edukasi. Iya, betul. Edukasi. Kemudian terkait KUA mungkin usia diperbolehkannya menikah berapa, seperti itu. Karena Sosialisasi, ya. tadi banyak yang dijelaskan bahwa banyak yang belum mengetahui bahwa usia diperbolehkannya menikah itu sekarang 19 tahun. 19 Iya. tahun. Ya. Oke. Dan terkait Pemda mungkin bisa untuk menekan pernikahan dini mungkin bisa dikeluarkan oleh perda kah atau apa, perda yang mengatur tentang mungkin terkait dengan jam malam bagi remaja. Oh iya, ya ini memang jadi masalah ini. Iya. Kan tadi ada keterkaitan pergaulan bebas, hamil lah, itu karena memang pergaulan itu tadi Iya. ya kan gitu. Ha-ha. Apalagi sekarang anak-anak seringkali main handphone, internet atau apa, medsos Bisa atau apa yang mengakses akses yang yang kayak- konten-konten dewasa. Konten dewasa ya. Maaf, konten dewasa yang itu menjadikan mungkin keinginan, karena kan anak-anak kan keinginannya itu kan Penasarannya kuat, iya. tinggi kan dia. Ah. Jadi ingin lah kayaknya sehingga terjadi hal-hal yang seperti itu, mungkin gitu. Memang harusnya jam malam itu. Dan juga Jam malam. terkait dengan mungkin bisa ditingkatkan wajib sekolah, kan, Nah, wajib itu, pendidikan itu perlu 12 itu. tahun. Nah, Ah. karena banyak tadi bahwa udah lulus sekolah dan udah lanjut, akhirnya nggak ngapa-ngapain di rumah, ya menikah. Menikah. Kiranya kan seperti itu. Iya. Ya itu setuju, sepakat. Ibu itu sekolah pertamanya gitu ya, jadi harus Iya. punya, paling tidak punya Iya, betul. punya dasar. Oke, apa ada lagi Mbak Nida? Siap menjawab? Ada lagi? Oke, habis. Habis. Ini panjang sekali, panjang lebar sekali, kita telah mendiskusikan, ibaratnya meminta pemahaman dari narasumber kita terkait dispensasi kawin. Bahkan tadi kita juga mengundang sobat peradilan, kawan-kawan masyarakat untuk juga ikut bertanya. Yang ternyata kita dapat pemahaman yang jelas, rinci, detail terkait dispensasi. Yang intinya bahwa dispensasi kawin itu adalah sebuah jalan, tetapi tidak di ibaratnya tidak sembarang jalan yang bisa dilewati. Harus ada hal-hal yang memang pantas untuk menjadikan ini sebuah jalan untuk penyelesaian terkait perkawinan di bawah umur tadi. Sehingga hanya memang pengetatan terkait usia perkawinan di bawah umur itu memang telah dilaksanakan, harusnya ada itu dilaksanakan oleh pemerintah kita, yakni dalam hal ini pengadilan, bapak-bapak hakim telah memeriksa ibaratnya secara mendetail, secara rinci. Bahkan tadi kita dengarkan bahwasanya dari bapaknya, ibunya, anaknya, calon suaminya, mertuanya, calon mertuanya semuanya dihadapkan dan diperiksa di pengadilan. Nah, supaya apa? Agar kiranya tujuan perkawinan itu dapat tercapai, kesejahteraan, ibaratnya kenyamanan, dan hak dan kewajiban itu dapat dilaksanakan setelah perkawinan. Nah, gitu Mbak Nida ya. Oke. Banyak sekali pemahamannya. Oke, terima kasih Pak Hakim, Pak Firdaus. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kami dan juga bagi masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya penyampaian dari Bapak tadi, masyarakat lebih dapat memahami terkait dampak-dampak perkawinan di bawah usia kawin atau perkawinan anak,
Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan atau bagi masyarakat, pencerahan bagi masyarakat agar kiranya membimbing anak-anaknya untuk tidak berpikir nikah sampai dengan usia yang mencukupi. Benar. Karena ini berkaitan dengan pelaksanaan rumah tangga tadi. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Firdaus atas kehadirannya ingin menjadi narasumber di sini. Mungkin bisa saja Ya. Nah, terima kasih banyak. Oke, kita akan lanjut di episode berikutnya bersama saya Alfajar Nugraha.